Selamat siang semua, selamat datang di kelas buku. Nama saya Ria dan kali ini saya akan membahas buku Misteri di Styles karya Agatha Christie. Oke, sama dengan Curtain atau Curtain sih yang sama dengan ini ya. Jadi kisah ini diawali juga dengan tibanya Kapten Hastings di sebuah rumah gitu. Nah, rumah ini adalah Puri Styles. Jadi gini, Kapten Hastings ini kan seorang tentara pada saat itu Perang Dunia Pertama, dan kemudian dia terluka, dan karena terluka dia akhirnya dapatlah semacam cuti selama 1 bulan sampai dia benar-benar udah sehat kembali gitu. Nah, di situ dia tinggal di sebuah tempat pemulihan. Tapi terus kemudian dia diundang sama temennya namanya John Cavendish. Si John Cavendish ini kebetulan tinggal di sebuah rumah, atau lebih tepatnya rumah keluarga Cavendish ini ada dekat situ gitu, namanya Styles. Terus akhirnya si Hastings nyampaikan di situ. Begitu sampai di situ, di Hastings itu ngerasa ada semacam ketegangan yang nggak ditutup-tutupin juga gitu. Si John Cavendish ini, dia tinggal di rumah itu tidak hanya bersama dengan istrinya aja gitu. Tinggal juga di situ ada ibunya yang namanya Emily, kemudian ada adiknya namanya Lawrence, kemudian dia punya juga adik angkat namanya Cynthia Murdoch gitu. Selain itu ada juga seorang sekretaris, jadi sekretaris ibunya namanya Evelyn Howard. Dan satu lagi ada orang yang namanya Alfred Ingerthorpe. Jadi Alfred Ingerthorpe itu adalah suaminya dari ibunya si John. Si Alfred inilah yang menjadi sumber dari ketegangan yang ada di rumah gitu. Masalahnya kan si Emily ini udah tua ya. Kemudian tiba-tiba dia menikahlah dengan seorang perempuan yang 20 tahun usianya di bawah usianya dia gitu. Bayangin seorang janda kaya raya, ini kan si Emily ini kan kaya banget ya. Terus kemudian dia menikah dengan seorang laki-laki yang 20 tahun usianya di bawah dia. Itu pun si Alfred ini kelihatan banget gitu, jadi dia terlalu berlebihan gitu untuk memperlakukan istrinya. Makanya semua orang jadi nggak suka lah sama si Alfred. Semua orang bilang, wah ini Alfred ini pasti dia mau ngincar hartanya nih. Jadi awalnya si Hastings ini ya nggak ambil pusing, ya udahlah, orang dia juga di sini cuma tamu doang, ya udah nggak usah dipikirin gitu. Dia nikmatin aja keadaan alam bagaimana. Terus nggak sengaja ketemulah dia dengan seorang detektif, atau pada saat itu lebih tepatnya seorang pensiunan detektif polisi yang namanya Hercule Poirot. Nah, Hercule Poirot ini pernah ketemu sama Hastings di suatu kasus lah, kemudian dia ketemu sama Hastings, tapi terus ya udah ketemu gitu aja. Nah, Hastings kan ketemu lagi nih sama Hercule Poirot. Dia tuh senang banget ketemu sama Hercule Poirot, dan Hercule Poirot juga senang banget ketemu sama Hastings lagi gitu. Ceritanya si Hercule Poirot ini adalah seorang pengungsi asal Belgia. Jadi itu kan pada saat itu lagi perang ya. Mungkin Belgianya udah aut-autan, atau tempat tinggalnya Hercule Poirot udah aut-autan kayak gimana, akhirnya dia dapat kesempatan untuk ngungsi ke Inggris, dan di situ dia dan teman-temannya dari Belgia itu menempati satu rumah, sebenarnya itu miliknya Emily Ingerthorpe, dan terus kemudian rumah itu kayak ya udahlah buat pengungsi aja lah untuk sementara. Kemudian suatu hari ya lewat tengah malam gitu, Hastings tiba-tiba dikejutkan ada suara gitu, suara-suara rame di luar. Kemudian Hastings keluarlah, dan dia kaget karena pada saat itu orang-orang udah ngumpul di depan kamarnya si Emily gitu. Semuanya pada udah ngumpul, terus kemudian mereka dobraklah kamarnya Emily, dan di situ dia langsung berhadapan dengan suatu adegan yang cukup mengerikan, karena pada saat itu Emily sedang sekarat, kejang-kejang. Kemudian menurut deskripsi dari bukunya itu sampai tubuhnya melengkung gitu loh ke atas gitu. Jadi pundak sama tumitnya itu ada di tempat tidur, tapi tubuhnya melengkung gitu. Terus kemudian pada saat itulah dia menghadapi mautnya dia di situ gitu. Nah, si Hercule Poirot kan merasa sangat berhutang budi dengan Emily. Makanya dia kemudian berjanji bahwa dia akan mencari siapapun orang yang telah meracuni Emily ini sampai mati. Saat membaca autobiografinya Agatha Christie yang ini nih, saya menggeleng-geleng gak percaya, karena ternyata kisah yang pertama ini ditulis Agatha Christie cuma demi memenuhi tantangan kepada kakaknya gitu. Jadi gini ceritanya, Agatha Christie ini kan dia anak terakhir ya, anak bungsu. Ayahnya udah meninggal dunia. Kemudian pada saat itu
ibunya. Jadi ibunya ini sempat menolak untuk menyekolahkan anaknya ini. Bukan apa-apa, bukan karena nggak punya duit atau apa, tapi karena ibunya nggak mau kepisah gitu sama anaknya. Karena yang namanya sekolah itu kalau saat itu artinya ya sekolah asrama. Tapi akhirnya sih Agatha Christie disekolahkan juga. Setelah disekolahkan, pada saat liburan sempat diajak jalan-jalan ke Mesir nih. Nah setelah ke Mesir ini Agatha Christie sakitnya tuh lama, sampai berminggu-minggu, mungkin sampai hitungan bulan ya, sampai pada saat itu Agatha Christie sempat harus tidak sekolah dulu karena harus memulihkan keadaan dirinya. Pada saat itu Agatha Christie akhirnya menghabiskan waktu dengan baca ya, dia baca sampai ibunya bilang, coba deh sekali-kali kamu coba untuk membuat puisi gitu. Akhirnya Agatha Christie mulailah bikin puisi di situ. Nah, dia sempat mengirimkan karya-karyanya di sebuah majalah judulnya The Poetry Review. Di sini dia menulis dengan nama pena ya, namanya Mac Miller dan Nathaniel Miller. Karena Agatha Christie kan aslinya namanya Agatha Miller tuh. Kakaknya Agatha Christie sendiri itu seorang penulis. Suatu hari Agatha Christie mengirimkan tulisannya dia ke tetangganya untuk dinilai gimana nih. Terus kata tetangganya gini, kayaknya kamu gak cocok deh untuk nulis puisi. Kayaknya kamu lebih cocok untuk nulis cerita novel gitu. Kalau bisa ceritanya coba cerita detektif. Kakaknya Agatha Christie namanya Madge itu ikutan mancing-mancing kayak manas-manasin, bisa nggak gitu kan. Tapi Agatha Christie sih pada saat itu tetap ya nulis puisi. Sampai kemudian dia menikah dengan seorang laki-laki yang namanya Archibald Christie. Jadi ini adalah suami pertamanya Agatha Christie. Archie sendiri itu adalah anak seorang hakim, teman ibunya. Jadi orang tuanya Archie itu teman ibunya. Kemudian dia sendiri bekerja sebagai seorang penerbang. 2 hari setelah pernikahan ini, Archie kemudian dia ditugaskan untuk pergi ikut perang gitu. Kemudian Agatha Christie akhirnya mendaftar sebagai perawat relawan. Awalnya memang Agatha Christie dikasih nih tempat sebagai perawat. Tapi kemudian setelah beberapa waktu dia dipindahin ke bagian dispensary. Dispensary itu kayak bagian gudang obat atau tempat obat lah. Biasanya para dokter atau para perawat mengambil obat dari bagian dispensary itu. Di bagian dispensary ini kan Agatha Christie agak lebih santai ya kerjanya dibanding waktu jadi perawat. Nah disitulah dia mulai kepikiran nih tantangan kakaknya, bisa nggak bikin cerita detektif. Nah disitu Agatha Christie mulai menemukan senjata yang cocok. Kalau misalnya dia emang pengen bikin cerita pembunuhan, yaitu senjata yang cocok itu adalah racun. Ya kan di tempat dia banyak obat, banyak racun. Agatha Christie itu di situ belajar gimana sih cara membuat obat itu, apa dampaknya, gimana caranya mengekstrak suatu racun dari sebuah obat. Jadi benar-benar obat yang asli, yang benar-benar dipakai, tapi dia bisa mengekstrak obat itu menjadi suatu zat lain yang kemudian itu beracun gitu, dari hal-hal yang sederhana gitu. Nah setelah udah tahu nih, wah kayaknya enak nih ngebunuh orang pakai racun, tapi racunnya itu berasal dari obat yang memang benar-benar ada. Maksudnya benar-benar kita nggak beli racun, kita bikin gitu dari situ dengan hal-hal yang sederhana. Cuma waktu itu Agatha Christie belum nemu siapa nih detektifnya dia. Waktu itu Agatha Christie berpikir, kalau saya mau bikin detektif, saya harus bikin orangnya itu sangat bombastis gitu, sangat hebat, sangat aneh, kemudian namanya juga aneh. Makanya waktu itu dia panggil, dia langsung tahu namanya siapa, yaitu Hercule. Hercule itu diambil dari Hercules. Hercules itu kan tokoh yang sangat bombastis ya, sangat kuat, anak dewa gitu. Tapi Agatha Christie berpikir bahwa orang ini harus kebalikan dari namanya. Jadi misalnya Hercules itu apa sih, badannya besar, berarti tokohnya dia orangnya gendut gitu, tidak berotot. Terus kemudian tinggi kan, nah si Hercule itu pendek, terus dia tuh gagah gitu, disukai sama cewek-cewek, berarti tokohnya dia jalannya aneh gitu, kayak penguin kan. Si Hercule Poirot itu kan aslinya jalannya tuh aneh gitu kan. Nah pada suatu hari ketika Agatha Christie sedang dalam perjalanan. Jadi cerita ini dia rancang dalam perjalanan, bolak-balik dia menuju rumah sakit gitu ya. Nah pada suatu hari ketika dia di perjalanan itu, dia ketemulah serombongan pengungsi dari Belgia. Kemudian pada saat itu Agatha Christie
mulai kepikiran, nih orang Belgia ini kan ngomongnya pakai bahasa Prancis. Agatha Christie sendiri menguasai kan bahasa Prancis itu, dia menguasai gitu. Nah disitulah dia kepikiran, oke, saya dapat nih tokohnya, namanya Hercule, orang Belgia, orangnya gendut, pendek, jalannya lucu. Karena pada saat itu dia berpikir gimana ya bentuknya Hercule itu harus kebalikan dari Hercules, maka dia lihat tipikal orang-orang yang lucu itu seperti apa gitu, yang ketika orang ngelihat mau ngeledekin gitu. Nah itu kan kayak Hercules pakai bajunya yes, biasanya kan kalau Hercules kan dia nggak pakai baju gitu ya, maka dia bikinlah Hercules itu orang yang pakai bajunya harus dandy gitu. Makanya dia kan ke padang pasir pun tetap aja pakai jas, pakai sepatunya pentopel yang harus harus mengkilap gitu kan. Tokoh ini bukan cuma pembawaannya lucu, tapi figurnya juga mesti lucu gitu. Maka dipikirlah kepalanya si Hercule ini bentuknya bulat telur. Nah dari kata-kata bulat telur itulah kemudian muncul kata Poirot. Walaupun novel ini dirancang selama perjalanan berangkat dan pulang kerja ya walaupun nantinya Agatha Christie bakal bilang kalau saat terbaik untuk menulis atau merancang sebuah pembunuhan adalah pada saat dia nyuci piring. Tapi ya di buku yang pertama itu dia pulang pergi kerja. Dan menulisnya sendiri itu tidak pada saat pulang pergi kerja tentunya. Dia menyewa suatu penginapan dan tinggal di sana selama 2 minggu. Jadi selama 2 minggu dia benar-benar menulis gitu. Buku itu selesai, mulailah kemudian Agatha Christie nawarin nih ke orang. Ya kemudian ada penerbit yang ternyata serius gitu, namanya The Bodley Head. Bodley Head ini menawarkan kontrak pada Agatha Christie ya. Jadi gini, dia akan bukunya diterbitkan, tapi Agatha Christie baru dapat royalti pada saat bukunya laku sekitar 2000 kopi. Sebelum 2000 kopi, Agatha Christie nggak dapat royalti. Itu yang pertama. Yang kedua, kontrak itu berlaku untuk 5 buku selanjutnya gitu. Jadi ini buku pertama, nanti sampai 5 buku selanjutnya Agatha akan terikat kontrak dengan The Bodley Head gitu. Karena waktu itu Agatha Christie masih baru, ya diterima sama dia kontrak itu. Agatha Christie sih menyesal ya, dia sudah menandatangani kontrak itu karena ternyata setelah bukunya itu terbit, ketika hampir 2000 kopi, ternyata di stop percetakan buku itu oleh penerbit dan kemudian dijual ke sebuah majalah. Agatha Christie mendapatkan 25 pound sterling. Itu adalah penghasilan dia dari hasil penjualan bukunya itu. Sempat membuat Agatha Christie sangat kecewa karena gimana ya, dia sudah capek-capek menulis seperti ini, kemudian dia sempat sampai menyewa sebuah penginapan, tapi ternyata yang dia dapatin cuma 25 pound sterling dan itu sama sekali tidak menutupi biaya dia pada saat dia menulis buku itu. Artinya sih pada saat itu Agatha Christie merasa sangat-sangat kecewa ya, sampai dia sempat mengatakan bahwa saya tidak akan pernah mau menulis novel lagi. Oke, sampai di sini pembahasan buku kali ini. Like kalau kamu suka, dislike aja kalau kamu tidak suka. Ada yang salah dalam pembahasan buku ini, tulis aja di kolom komentar. Kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.